Saya sudah bilang, setolol-tololnya manusia memutuskan bebas dalam perkara yang sudah viral luar biasa. Dan kemarin kita terima keluarga korban menyampaikan hasil otopsi dari dokter forensik yang menyatakan bahwa meninggal bukan karena alkohol saja. Tapi banyak sekali kejanggalan yang diabaikan oleh bukti fakta yang disajikan oleh kejaksaan. Sekalipun dalam keadaan reses mereka itu kemudian terpanggil. Bahkan saya tadi mengikuti RDP atau apalah, bahkan pimpinan DPR Saudara Dasko hadir. Saya merasa ini apresiasi yang sangat mendalam. Nah, Andro kemudian dengan Vina saya kira kan kalau kita melihat konstruksi daripada jaksa penuntut umum, dakwaannya itu kan berlapis, 338, kemudian 351, 359. Artinya konstruksi jaksa dia betul-betul sangat akurat, jangan sampai kemudian dakwaannya ini kemudian dikatakan oleh hakim. Nah, kalau kita membaca hakim kenapa membebaskan, dia katakan bahwa almarhum ini meninggal karena alkohol dan tidak ada yang melihat. Nah, kalau itu alasannya, itu yang kita bilang dalam pasal 184 KUHP ada 5 alat bukti. Pertama betul adalah saksi, tapi yang kedua adalah surat, yang ketiga adalah ahli, pendapat ahli, keempat petunjuk, dan kelima adalah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau kemudian tersangka. Nah, kalau kita merujuk dari apa yang telah bukti yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum, ketepatan tadi diputar oleh keluarga dan juga pengacara, sangat terlihat jelas di sana. Bagaimana korban kemudian ada bekas lindasan, kemudian ternyata betul dipukul pakai botol kepalanya itu yang botol alkohol. Kemudian ketika dia sudah pingsan, coba bayangkan dia dibawa bukan di tempat duduk tapi di bagasi. Ini manusiawi apa enggak? Baru setelah itu kemudian dia masih tetap, si terdakwa ini naik ke atas, sehingga tidak ada alasan kemanusiaan untuk membantu daripada korban ini. Nah, ini bukan lagi penyelewengan, bukan lagi pelanggaran. Ini buat presiden buruk sejarah pengadilan di republik yang kita cintai ini. Tapi tadi saya protes, ngapain itu pakai disensor-sensor, bahasa saya nggak apa-apa. Saya terima resikonya, saya memperjuangkan keadilan demi kepentingan keluarga korban. Kalau tanpa kita yang membela korban, siapa yang akan bela orang-orang yang butuh keadilan? Dan saya tidak akan pernah bosan mengatakan bahwa 3 hakim yang memvonis bebas terdakwa dengan tindak pidana yang terang benderang, saya katakan 3 hakimnya sakit. Nggak pakai nalar pikiran otak yang dia selama dia jadi hakim. Dan ternyata banyak background yang membebaskan putusan-putusan yang sudahlah, kita nggak perlu cari tahu seperti yang kemarin saya terima keluarga korban. Tapi saya konsen tentang ini, dan yang pasti tolong dikala acara live ini, Mahkamah Agung, bidang pengawasan, Komisi Yudisial segera periksa 3 hakim yang telah memutus vonis bebas terdakwa Citanur itu. Itu saya sudah bilang, setolol-tololnya manusia memutuskan bebas dalam perkara yang sudah viral luar biasa. Dan kemarin kita terima keluarga korban menyampaikan hasil otopsi dari dokter forensik yang menyatakan bahwa meninggal bukan karena alkohol saja. Tapi banyak sekali kejanggalan yang diabaikan oleh bukti fakta yang disajikan oleh kejaksaan. Contoh yang gampang, hasil otopsi itu kan jelas itu. Ada penganiayaan yang jelas-jelas dilakukan di dalam perkara yang salah satu
klub di Surabaya dan prosesnya sampai ke parkiran. Bayangin, apa iya gara-gara alkohol orang mati? Itu aja udah nggak masuk akal. Saya punya teman banyak pemabok. Dia paling pingsan nggak ada yang mati. Dan kalaupun mati, pasti dia kena serangan jantung lah. Bukan akhirnya penyebab kematian ini seperti ada penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal. Bayangin kalau luka dalam terjadi yang disampaikan kemarin keluarga korban, disampaikan juga kepada kita. Ya jelas dong, masa iya hakim nggak ada rasa naluri yang kuat, masa hakim nggak pakai nalar pikiran yang jernih. Kenapa dia nggak sajikan? Kalau memang dia sense pikiran humannya kuat, pasti dia akan hadirkan. Tolong dong siarkan lagi video yang menyebabkan yang bersangkutan tuh almarhum meninggal. Bagaimana prosesnya? Bagaimana pemeriksaannya di kepolisian? Bagaimana hasilnya sampai di kejaksaan, dan jaksa sudah nuntut 12 tahun, divonisnya bebas. Bagaimana ini akal pikiran saya ini jadi keblinger saya. Makanya saya nggak peduli mau keluarganya marah, mau apa, saya cuma belain keluarga korban. Saya pengen para punggawa Republik ini periksa 3 hakim ini serius. Ini nggak main-main. Ini presiden buruk kalau tidak terjadi perubahan yang signifikan. Apa yang saya tuntut kepada hakim agar mereka diperiksa sejelas-jelasnya.